akan melanjutkan kembali ya tentang graf ini. Kita akan mempelajari tentang konsep derajat atau degree dari suatu graf. Jadi suatu graf itu terdiri dari, seperti yang kita pelajari, sebuah graf itu terdiri dari simpul dan sisi. Nah, simpulnya ini memiliki degree atau derajat ya. Degree itu adalah berapa banyak sisi yang menempel ke simpul itu. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat, kita ke contoh kita. Degree ya. Degree tulisnya gini ya, degree dari V1. Kalau teman-teman lihat, degree dari V1 ini adalah sama dengan 1. Oke. Degree dari V1 adalah sama dengan 1 karena hanya ada satu sisi. Sedangkan degree dari V3, kalau teman-teman lihat di sini, degree dari V3 di sini ya, teman-teman. Degree dari V3 ini kalau teman-teman 1, 2, 3, ada 3. Jadi berapa banyak sisi yang menempel ke simpul itu? Ya, teman-teman ya, kita lanjutkan. Dan total degree-nya adalah jumlah. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya ini adalah semuanya ini adalah G. Semuanya ini adalah G. Oke, semuanya itu adalah G. Maka total degree-nya kalau teman-teman lihat itu adalah, kita hitung satu-satu total degree-nya ya. Degree V2 kita hitung. Degree V2 itu 2. Oke. Degree V4 kita hitung lagi. Degree V4. Degree V4 kita hitung 2 juga ya, teman-teman ya. 2 juga. Jadi total, sebenarnya total degree of G ya. Situ saya tulis ya. Total degree dari G adalah, ya teman-teman lihat penjumlahan semua, 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6 tambah 8. Jadi total degree-nya ada 8. Kayak gitu ya teman-teman ya. Total degree-nya adalah jumlah semua degree dari simpul-simpulnya. Ya, semoga itu cukup jelas ya. Jadi kalau kita lihat contoh soal, saya ada sebuah simpul, ada sebuah G ya, graf G seperti ini. Maka teman-teman lihat ini degree-nya 0, degree-nya 2, ini juga 2, 1, 2, 3, 4 tambah 2, 6 ya. Jadi total degree dari G ini adalah 6. Ya, teman-teman ya. Oke, kita sekarang akan berpindah ke masalah lain dalam graf yang memanfaatkan degree ini. Jadi degree ini sangat bermanfaat ketika kita menghadapi masalah. Masalah yang penting untuk degree ini adalah masalah ketika berapa banyak warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta ini. Dengan catatan tidak ada 2 negara yang warnanya sama. Jadi contoh A sama B nggak boleh sama ini warnanya. A sama J juga nggak boleh sama. Ya, teman-teman ya. Nah, caranya adalah teman-teman lihat setiap dari negara ini kita jadikan simpul. Ya, ada simpul A, simpul J. Ya, teman-teman lihat. Oke. Kemudian gimana cara kasih warnanya? Kita cari simpul ya, kita cari simpul yang paling besar. Paling besar degree-nya, derajatnya. Nah, teman-teman bisa lihat mana yang paling besar derajatnya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini ya. Paling besar derajatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga. Ya, bisa ini C atau bisa H ya, teman-teman ya. Misalkan kita mulai C. Kita kasih warna C adalah biru ya. Sudah pasti ini harus hitam. Ya.
Ini juga hitam. Ini juga hitam. Oke. Kemudian ini ada typo ya teman-teman ya. Ini harusnya biru ya. Ya, biru. Ini juga. Ini biru, ini nggak bisa nih ya. Ini nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi ayo kita lihat sama-sama ya caranya ya. Caranya adalah pertama misalnya adalah kita 1, 2, 3, 4. Kita lihat yang banyak degree-nya. Degree-nya adalah 4. Teman-teman lihat, jadi di sini kita kasih warna seperti ini. Ya warnanya. Oke. Kemudian I warnanya. Oke. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman lihat pakai caranya seperti ini, ya hanya 2 warna itu nggak bisa. 2 warna itu nggak bisa. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini harus pakai 3 warna ya. Oke, kita lihat sama-sama ya bagaimana cara mengerjakannya ya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pertama B itu connect ke A, terus ke H, ke C. Oke. Jadi seperti ini teman-teman lihat. Kalau kita pakai warnanya itu cuma 2 warna, maka teman-teman bisa melihat bahwa A ini nggak bisa. Yang bisa itu adalah J. Ya, A nggak bisa ya. Oke. Kemudian H juga nggak bisa ya. H masih bisa ya. H masih bisa teman-teman. Masih bisa. Ya teman-teman. Jadi kan pertama kan kita mulai dari C. Cek ini nggak bisa, ini harus warna hitam kan nggak warna dari ini ya. Hitam ya, hitam ya. Kemudian di sini juga biru, ini nggak udah harus beda. Oke. Jadi yang teman-teman bisa melihat yang jadi problem adalah di sini ya, A B H ya teman-teman ya, A B H I ya teman-teman ya, A B H I. Ini jadi problem. Terus juga ke G ya teman-teman, ke G, ke E, ke D ya teman-teman. Jadi kita bikin yang jadi problemnya itu ke sini, kemudian kita kasih lihat lagi, kita kasih warna yang ini B kan udah hitam ya, kita kasih warna yang berbeda seperti ini, warna yang berbeda. Jadi teman-teman bisa melihat kita perlu 3 warna di sini ya teman-teman, atau jadinya seperti ini. Oke. Teorema jabat tangan, handshake theorem. Nah, teman-teman bisa melihat handshake theorem ini adalah jabat tangan. Ketika kita berjabat tangan, maka kita membawakan 2 tangan, benar nggak? Ya, jadi artinya apa? Artinya di sini adalah teorema ini mengatakan bahwa jumlah dari semua derajat simpul di graf G itu adalah 2 kali berapa banyaknya sisi dari G itu.
sisi dari yang ada dari G itu. Ya, jadi kalau teman-teman lihat total degree, derajat total, jumlah total dari derajat G itu adalah derajat V1 tambah derajat V2 tambah derajat V3 sampai dengan N. Ini adalah 2 kali berapa banyak sisi dari G. Ya, kayak gitu sih ini teoremanya. 2 kali berapa banyak sisi dari G. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak nih? Contoh nih teman-teman. Nah, ini contoh nih. Ini G kita nih. Derajatnya berapa teman-teman? Total derajatnya ya. Total derajat dari G. Total derajat dari G berapa nih teman-teman? Ya. Maka di sini teman-teman bisa ngelihat derajat dari degree dari A ya teman-teman ya. Tambah oke. Degree dari B tambah degree dari C. Tambah lagi degree dari H. Ya. 1 sama dengan 1 tambah 3. Ini 3 ya teman-teman ya. Ada 3 nih. Tambah lagi C1 tambah lagi 1 ya, atau sama dengan 6. Ya. Ini sama dengan 2 kali ya teman-teman lihat berapa sisinya? 1, 2, 3. Ada sisinya ada 3. Lihat ya, ini sebuah sisi nih. Banyak sisi. Teman-teman ya, kayak gitu ya, banyak sisi. Jadi kalau teman-teman lihat total degree dari suatu graf itu adalah bilangan genap. Genap ya. Karena 2 kali something, genap pasti. Ya. Jadi dengan konsep ini kita bisa menebak, kita bisa mengetahui apakah suatu graf itu eksis atau tidak. Suatu graf itu eksis atau tidak. Ini contoh teman-teman ya. Ada 4 simpul, derajatnya itu 1, 1, 2, 3. Apakah ada graf yang seperti ini? Ya, yuk kita lihat jumlahnya. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 3, 7. Apakah ada graf yang total derajatnya itu 7 atau ganjil? Nggak ada. Menyalahi teorema ini. Jadi ini tidak ada. Bakal ada graf dengan 4 simpul seperti ini. Ada. Ya, 8 bisa. Apakah ada simple graph seperti ini? Ya, jawabannya adalah tidak ada. Silahkan teman-teman coba sendiri ya. Yang nomor 3 ini tidak ada. Ya, silahkan teman-teman coba. Kalau nggak bisa, kita akan bahas di diskusi. Kita diskusikan sama-sama ya. Jadi dan teorema yang berikutnya mengatakan bahwa dalam suatu graf itu terdapat jumlah simpulnya itu genap, jumlah simpulnya itu genap, dan masing-masing itu ya, masing-masing itu adalah berderajat ganjil. Ya, teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini kan ada 4 nih. Banyak simpulnya ada 4. Ya, ada 4. Maka semuanya ini derajatnya ganjil. Lihat aja nih. A ini 1 ganjil. B itu 3. C itu 1. H itu 1. Ya, kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi pertanyaannya apakah ada graf seperti ini? Dengan 10 simpul, masing-masing derajatnya seperti ini. Ya, 1, 1, 2, 2. Ya, teman-teman lihat apakah ada. Oke. Kita lihat sama-sama ya, kita bahas sama-sama teman-teman.
Jadi ada 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, dan 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Yang ganjilnya ada berapa? 1 ganjil nih. Ini ganjil. Ini ganjil. Ada 3. Ya. Dan teorema ini mengatakan bahwa yang berderajat ganjil itu harus genap jumlahnya. Sedangkan di sini 3. Jadi, apakah ada graf seperti ini? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Tidak ada ya, teman-teman ya. Kayak gitu, teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yuk kita akan berpindah sekarang ke belajar konsep yang lain. Once upon the time, cerita dongeng, beneran sih. Dahulu teori graf ini dimulai ketika tahun 1736 ketika matematikawan hebat Leonhard Euler ya. Ini ya dia itu sebetulnya membuat sebuah puzzle. Dia itu tinggal di kota Königsberg di Prusia. Oke, kotanya seperti ini teman-teman. Königsberg. Dan kota ini ada berapa? Teman-teman bisa lihat di sini ada Sungai Pregel. Ya, ada Sungai Pregel, ini sungainya ini. Pregel. Dan dia punya 7 jembatan. Ya, punya 7 jembatan. Di daerah A, daerah B, daerah C, daerah D. Ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Dan pertanyaannya adalah Leonhard Euler ini mempertanyakan apakah mungkin seseorang itu berjalan ya mengelilingi kota ini, dia berjalan mengelilingi kota ini mulai dan berakhir pada titik yang sama, pada lokasi yang sama. Misalnya dari A balik lagi ke A, tapi melewati 7 jembatan tepat 1 kali. Ya teman-teman, apakah mungkin? Itu dia kasih puzzle. Nah ini sebetulnya awal mula dari teori graf. Ya, dan untuk menyelesaikan graf ini, untuk menyelesaikan puzzle ini, Leonhard Euler mengubah masalahnya ini menjadi masalah teori graf, yaitu setiap daerahnya ini menjadi simpul. Oke, ini 2 jembatan. Ada 2 jembatan ya. Seperti ini. Dan pertanyaannya apakah bisa? Apakah bisa? Ya, teman-teman lihat apakah bisa? Ternyata jawabannya itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi coba aja teman-teman ya. Coba aja teman-teman. Dari A. Ya, teman-teman ya. Saya mau ke CA. Ya, dari C. Saya mau ke D. Dari D, saya mau ke B. Oke. Dari B, saya mau ke apa nih? Ke A lagi Mau ke A. Oke. Terus dari A saya mau ke sini. Ya, udah terakhir nih. Nah, mau ke sini. Nah, udah gitu saya harus balik lagi ke A. Nggak bisa kan? Kita harus mengunjungi ini, nggak boleh kan? Cuma boleh 1 kali jembatannya. Jadi nggak mungkin ini. Nanti kita akan lihat kenapa dia tidak mungkin. Ya, untuk itu kita akan membahas beberapa konsep, 3 konsep ini. Ada yang disebut dengan trail. Yuk kita lihat apa yang disebut dengan. Sebelumnya kita akan lihat ya sebuah graf dulu ya. Sebuah graf traveling, berjalan ya di dalam graf ini kita bisa berjalan
seperti dari satu kota ke kota lain melalui ini jalannya, ya. Dan traveling ini bisa digambarkan seperti ini, U1, F1 dari sini, F1, U2, U2, F7, terus U4, ya, sampai ya, jadi seperti ini, set gitu doang, ya. Atau bisa juga U1, F1, U2, U1, F1, U2, ya, U2 terus F3, ini lebih panjang ya, terus udah gitu F4, ya, udah gitu F4, F3, balik lagi sini, udah gitu U3, ya, F5 ke sini, F6 ya ke sini, 7 ya, ini 3 lagi, ya, F5, 4, ya, ke sini lagi, ya. Jadi ada traveling ini tujuannya sama, tapi ini muter-muter, ya. Kita akan lihat definisinya ya. Tidak trivial itu tidak penting ya, adalah dari V ke V, yaitu ini sebetulnya walk, kayak begini doang, ya, V doang, ini adalah sebetulnya walk juga. Oke, ini saya akan skip aja. Kita akan lihat a trail. Dari V ke W adalah walk. Ya, dia walk. Walk yang tidak mengandung sisi yang berulang. Itu trail. Oke? Trail adalah walk yang tidak mengandung sisi yang berulang. Sedangkan path adalah trail yang tidak mengandung sisi yang tidak mengandung simpul yang berulang ya. Jadi teman-teman bisa kita lihat contoh nih. Contoh V1, E1, oke, udah lagi. Bukan trail. Kenapa? Karena sisinya berulang. Mau E5, mau E6 ya. Gitu ya. A crosswalk adalah walk yang dimulai dan diakhiri pada simpul yang sama. Mana ya? A crosswalk adalah walk yang dimulai dan diakhiri pada simpul yang sama. Seperti sirkuit gitu ya. Yuk kita lihat sama-sama. V1 E1 ya. E1 terus apa? E1 lagi set. Ya lihat set. Ya, dia adalah crosswalk, walk yang dimulai dan diakhiri di V1. V1 aja, ini juga crosswalk. Soal trail ya. Trail itu sisinya tidak berulang. Ya. Sirkuit
Sirkuit kayak sirkuit balap mobil adalah crosswalk yang mengandung paling sedikit satu sisi dan tidak boleh sisinya berulang. Itulah sirkuit. Jadi kalau ininya berulang boleh nggak? Simpul ya, boleh. Ya. Sedangkan a simple sirkuit yang sederhana adalah sirkuit yang tidak boleh sirkuit, jadi udah jelas dia tidak boleh berulang sisinya, dan juga tidak boleh ada simpul yang berulang kecuali yang pertama dan yang terakhir. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah V2, kita mulai dari V2 ya, V2, V3, oke, set. V4, set. V5, set. V3 lah, set. V6, set. V2, set. Ya, teman-teman lihat ada yang berulang ya, V3 ya. V3 di sirkuit. Tapi dia bukan simple sirkuit karena ada yang berulang. Ya, sedangkan V2, yuk kita lihat yang kedua ya. V2, V3, V4, V5, V6, V6, V2 ya, itu simple circuit ya. Dan silahkan teman-teman coba yang ini ya. Pasti hasilnya adalah crosswalk bukan sirkuit karena ada yang ada sisi yang berulang ya, teman-teman akan lihat. Oke ya. Jadi inilah ringkasannya teman-teman ya. Walk itu boleh sisinya berulang, temponya berulang, boleh dimulai dan diakhiri pada titik yang sama. Paling sedikit satu sisi ini sirkuit ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Atau kalau kita lihat dari diagram Venn ini, path itu adalah lebih spesifik lagi dari trail. Kita mulai dari luar ya. Walk itu ada trail sama ada path, dan ada yang namanya crosswalk yang dimulai dan diakhiri dengan simpul yang sama. Simple circuit, ada yang trivial walk. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman cobain ini ya, apakah 1, 2, 3, 6 soal ini adalah trail atau path atau circuit atau simple circuit ya. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman.